Halo Pak Diki, Bude Trisha, dan teman-teman. Kami dari kelompok 1, Julian Router yang beranggotakan Olivia, Othniel, Cindy, Sachiko, Melanie, dan saya sendiri, Gaby. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan penjelasan mengenai locus of control dari tokoh Julian Router. Berikut adalah konsep teori dari locus of control. Selamat menonton! Jadi dalam teori social learning yang dikemukakan oleh Julian Router itu juga ada suatu konsep yang dinamakan locus of control. Nah, locus of control ini tuh bisa diartikan sebagai cara pandangnya seseorang terhadap suatu peristiwa. Jadi seperti apakah dia tuh mampu atau nggak mampu untuk mengendalikan suatu peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Nah, locus of control ini bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada internal dan yang kedua itu ada eksternal. Jadi locus of control internal itu mengacu pada cara pandang atau persepsi seseorang. Kalau kejadian itu baik yang positif atau yang negatif itu terjadi karena merupakan suatu konsekuensi atau hasil dari tindakan atau perbuatan diri kita sendiri, dan semuanya itu terjadi karena ada pengendalian dari diri kita sendiri. Orang yang punya locus of control internal itu percaya kalau dalam dirinya itu punya potensi besar untuk menentukan arah hidupnya sendiri, nggak peduli lingkungan itu mendukung atau enggak. Jadi individu itu percaya mereka punya kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dan ancaman yang muncul. Menjelaskan mengenai locus of control eksternal. Locus of control eksternal itu sendiri menurut Router itu adalah kendali diri yang dimiliki oleh orang lain yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu dikendalikan dari luar. Nah, orang-orang yang memiliki locus of control eksternal ini cenderungnya itu bekerja di situasi di mana keberuntungannya itu sendirilah yang bukan hasilnya. Nah, sebagai contohnya itu kayak seorang siswa itu dikatakan memiliki orientasi locus of control eksternal apabila mereka meyakini bahwa keberhasilan dan kegagalan yang dialami itu berada di luar kontrol diri mereka. Nah, mereka juga cenderung akan menganggap bahwa nasib, kesempatan, keberuntungan, serta pengaruh dari orang lain akan menentukan setinggi apa prestasi belajar juga yang mereka raih. Siswa yang berada pada locus of control eksternal ini cenderung memiliki keyakinan yang lemah terhadap diri. Cenderungnya juga mereka kurang motivasi dan usaha dari diri siswanya itu sendiri. Skor eksternal yang sangat tinggi menurut Router juga mengindikasikan adanya sikap yang apatis dan juga putus asa. Halo Mel, gimana hasil ujianmu kemarin? Yang matkul matematika tah. Iya benar matematika. Aku dapat nilai jelek sih, Liv. Lek kamu? Sama sih, aku juga dapet jelek. Kesel nggak sih? Tapi mungkin ya memang gara-gara aku kurang belajar juga kemarin. Terus juga kadang aku nggak percaya diri gitu waktu ngerjain ujian. Individu dengan locus of control internal yang tinggi memandang bahwa peristiwa dalam hidupnya terjadi dan datang dari tindakan mereka sendiri. Sesuai dengan ilustrasi tadi, ketika Olivia tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan untuk ujiannya, Olivia memandang hal tersebut terjadi karena kurangnya kesiapan diri sendiri dari Olivia. Kalaupun Olivia berhasil mendapatkan nilai yang baik, Olivia akan mengaitkan hal tersebut dengan kemampuan belajar Olivia yang baik. Tapi menurutku ya, Liv, soal yang kemarin itu sulit nggak sih? Terus tahu kan ya dosen matematika itu pelit nilai, jadi ya. Nah, berbeda dengan Melanie, di mana dia adalah seorang individu yang memiliki locus of control eksternal yang lebih tinggi. Terlihat dari cara dia menanggapi ketika dia mendapat nilai ujian yang jelek. Dia mengatakan bahwa nilai ujian yang jelek tersebut terjadi karena soal ujian yang susah dan dosennya yang pelit. Begitu juga ketika Melanie akan mendapatkan nilai yang bagus, tentu dia akan mengkaitkan hal tersebut dengan karena hari itu adalah hari yang baik untuknya, hari keberuntungan dia, soal ujian yang mudah, dan juga dosennya yang baik ketika memberikan nilai. Locus of control adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa di hidupnya.
Rother pada tahun 1990 berpendapat bahwa beberapa orang memiliki locus of control internal. Mereka merasa bahwa mereka bertanggung jawab atas takdir atau nasib mereka sendiri dan tidak bergantung pada kekuatan atau faktor eksternal. Individu dengan locus of control internal yang lebih tinggi memiliki kecemasan yang lebih rendah, harga diri yang lebih tinggi, lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan juga memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki locus of control eksternal lebih tinggi, biasanya mereka percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga kekuatan yang ada di sekitarnya lah yang mengontrol kehidupannya. Selain itu, orang-orang seperti ini juga bekerja pada situasi di mana mereka mengandalkan keberuntungan di sekitarnya untuk menentukan hasilnya. Orang yang memiliki locus of control internal lebih rendah, biasanya mereka jarang berolahraga, susah mengatur pola makan, dan juga tidak begitu mempedulikan kesehatannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga mudah dipahami. Terima kasih.